Perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Halo semuanya, aku Lina. Setelah melihat video ini, kita akan belajar bersama tentang perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah tujuan pembelajarannya. Kalor. Apa itu kalor? Kalor atau panas merupakan salah satu bentuk energi yang tercipta karena adanya perubahan suhu. Sedangkan perpindahan suhu dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah disebut dengan perpindahan kalor. Sumber energi panas. Sumber energi panas antara lain matahari, api, dan listrik. Pada video sebelumnya, kita bisa melihat bersama jika Ibu Nuno memasak menggunakan kompor gas. Jadi, sumber panas yang digunakan Ibu Nuno adalah, coba kamu perhatikan benda-benda berikut ini. Apakah kamu menemukan perbedaannya? Tepat sekali. Ketika benda tersebut memiliki perbedaan, perbedaannya terdapat pada wujudnya. Buku adalah salah satu benda yang berwujud padat. Air adalah salah satu benda yang berwujud cair. Sedangkan asap adalah salah satu contoh benda yang berwujud gas. Berdasarkan wujudnya, benda dibagi menjadi 3 jenis, yaitu benda padat, cair, dan gas. Benda padat merupakan benda yang memiliki bentuk serta volume yang tetap, serta dapat berubah karena perlakuan khusus, seperti dipotong, dipukul, atau disobek. Contoh benda berwujud padat antara lain rubik, batu, buku, dan lain-lain. Benda cair adalah salah satu bentuk dan wujud benda yang berupa cairan dengan sifat-sifat yang khusus dan berbeda dari benda padat dan benda gas. Contoh benda berwujud cair antara lain air, minyak, susu, dan lain-lain. Benda gas merupakan suatu bentuk serta wujud dari zat benda yang memiliki volume dan bentuk dengan kondisi berubah-ubah sesuai dengan ruangan yang ditempatinya. Contoh dari benda gas ialah udara yang memenuhi balon sehingga balon memiliki bentuk. Kira-kira wujud benda apa saja ya yang ada ketika Ibu Nuno memasak ikan? Pernahkah kamu mengamati baju yang sedang dijemur? Pernahkah kamu bayangkan bagaimana jika suatu benda mendapatkan panas secara terus-menerus? Suatu zat jika dipanaskan terus-menerus, maka zat akan mengalami perubahan wujud. Nah, perubahan wujud benda ini terbagi menjadi 6 macam loh teman-teman. 1. Membeku, yaitu benda cair berubah wujud menjadi benda padat. 2. Mencair, yaitu ketika benda padat berubah menjadi benda cair. 3. Menguap, yaitu ketika benda cair berubah menjadi benda gas. 4. Mengembun, yaitu ketika benda gas berubah menjadi benda cair. 5. Menyublim, yaitu ketika benda padat berubah menjadi benda gas. 6. Disposisi atau mengkristal, yaitu ketika benda gas berubah menjadi benda padat. Pernahkah kamu mengamati kabel-kabel yang dipasang di tiang listrik? Mengapa kabel listrik dipasang kendur ya? Kenapa tidak dipasang kencang saja?
Kabel listrik dari tiang satu ke tiang yang lain dibuat kendur karena pada malam hari suhu akan turun dan menyebabkan kabel mengalami penyusutan. Saat siang hari, kabel listrik akan mengalami pembuaian. Sehingga dengan pemasangan kabel kendur ini, kabel akan menjadi tidak mudah putus. Teman-teman tahu tidak apa itu pembuaian dan penyusutan? Pada umumnya, benda yang dipanaskan suhunya akan naik. Kenaikan suhu benda umumnya juga akan diikuti pertambahan ukuran benda. Pertambahan ukuran benda inilah yang disebut dengan pembuaian. Sebaliknya, jika suhu turun, benda akan menyusut. Pembuaian dan penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan air. Nah, jadi kalor tidak hanya mempengaruhi wujud benda saja ya, tetapi juga pada volume benda itu sendiri. Selain kabel listrik, pemasangan kaca jendela juga diberi celah loh. Dan pemasangan rel kereta api juga termasuk contoh benda yang mengalami pembuaian dan penyusutan. Selain 3 contoh tadi, kira-kira adakah benda lain yang mengalami pembuaian dan penyusutan karena perubahan suhu? Pada video sebelumnya, kita telah mengamati bagaimana Ibu Nunu memasak ikan. Menurutmu bagaimana bisa minyak yang tadinya dingin bisa menjadi panas? Jawabannya adalah karena perpindahan kalor. Perpindahan kalor merupakan proses perpindahan panas di antara benda-benda yang disebabkan oleh adanya perbedaan suhu, yaitu suhu panas dan suhu dingin. Proses yang terjadi pada perpindahan kalor adalah ketika suhu panas pada benda berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Benda yang bersifat konduktor bisa menghantarkan panas dengan baik, contohnya seperti tembaga, besi, air, timah, dan aluminium. Sementara itu, benda yang menghantarkan panas dengan buruk disebut isolator. Contoh benda isolator antara lain plastik, kain, kayu, karet, kertas, dan ban. Proses perpindahan kalor ini dapat terjadi dengan 3 cara, yaitu perpindahan kalor konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan kalor konduksi yaitu cara perpindahan panas melalui benda padat yang tidak disertai dengan perpindahan partikel benda yang dilalui. Seperti video sebelumnya, ketika Ibu Nunu lupa tidak mengangkat spatulanya dari wajan yang panas, ujung spatula yang dipegang lama-kelamaan akan terasa panas. Hal ini membuktikan bahwa panas merambat melalui spatula. Perpindahan kalor konveksi atau alami dan paksa yaitu perpindahan panas yang terjadi karena perpindahan molekul yang membawa panas. Seperti yang terjadi pada peristiwa memanaskan minyak di wajan. Perpindahan kalor radiasi yaitu perpindahan kalor yang terjadi tanpa zat perantara. Seperti pada saat baju bisa lebih cepat kering ketika cuaca sedang cerah, karena panas dari matahari dapat menjalar sampai ke baju yang basah, sehingga air akan mengalami penguapan lalu baju akan menjadi kering. Setelah menonton video penjelasan materi ini, apakah teman-teman sudah mengerti bagaimana perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari?